Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi perkembangan sistem imunologi ya. Jadi seperti kita tahu bahwa pada perkembangan sistem imunologi ini ada dua jenis imunitas yang dimiliki oleh fetus maupun oleh bayi ya. Yang pertama imunitas alami dan yang kedua imunitas pasif ya. Imunitas alami ini tentu saja dibentuk yang berdasarkan dari pertumbuhan atau perkembangan janin dalam rahim ya. Seperti kita tahu bahwa pada pertumbuhan janin itu membentuk berbagai macam sistem, misalnya pada sistem integumen, sistem pernapasan, sistem pencernaan, ada sistem hematologi juga ya. Jadi kita punya beberapa lapisan barier gitu ya dalam tubuh ya. Yang pertama adalah kulit dan membran mukosa, yang ini bagian dari sistem integumen ya. Kulit ini menghalangi masuknya mikroorganisme ke dalam jaringan ya, sedangkan mukosa ini biasanya dia memiliki pH yang asam ya. pH yang asam ini mampu membunuh bakteri yang masuk ya. Kemudian kalau kita bicara sistem pernapasan, ini ada silia pada hidung ya. Bulu hidung ini membantu untuk mencegah masuknya benda-benda dengan molekul yang cukup besar ya, agar tidak masuk ke saluran pernapasan ya. Kemudian selain silia, kita juga punya lendir dalam hidung yang sistemnya sama seperti mukosa tadi ya. Karena mukosa itu intinya pasti ada pada setiap organ atau jaringan yang berungga. Kemudian kita punya sistem pencernaan punya berbagai macam enzim ya. Kemudian pada lambung juga kita punya asam lambung yang itu membantu mencegah bakteri masuk ya, juga bisa membunuh bakteri yang sudah masuk. Kemudian kalau kita bicara sistem hematologi, banyak sekali bagian dari sel darah yang berperan pada pencegahan infeksi, misalnya pada limfosit, T helper terutama ya, ya CD4 ya. Kemudian ada monosit, ada leukosit ya, juga termasuk polimorfonuklear neutrofil ya, atau PMN ya. Kemudian juga ada makrofag. Oke, ini adalah imunitas alami yang dimiliki sejak masa fetus sampai nanti dewasa ya. Kemudian kita juga ada imunitas pasif. Pasif tentu saja adalah imunitas yang diterima janin dari ibu melalui sirkulasi uteroplasenter atau melalui plasenta ya. Ada tiga jenis imunoglobulin sebenarnya ya. Tapi untuk yang bisa melewati barier plasenta hanyalah imunoglobulin G. Hanya yang IgG karena dia molekulnya cukup kecil sehingga bisa melewati barier. Sedangkan untuk IgM dan IgA tidak bisa melewati barier ya. Sehingga kita tidak akan menemukan adanya IgM atau IgA pada BBL yang tidak pernah mengalami infeksi intrauterin, atau dengan kata lain IgM atau IgA ini hanya kita temukan dari hasil pemeriksaan lab jika janinnya atau jika bayinya pernah mengalami infeksi intrauterin ya. BBL ini mulai bisa memproduksi IgG sejak dia lahir ya, namun kadarnya baru mencapai optimal setelah masa awal anak-anak ya. Awal masa anak-anak ini berarti di atas 2 tahun ya. Maka dari itu kalau anak 0 sampai 2 tahun ini merupakan kondisi di mana daya tahan tubuhnya masih rendah. Ini juga sejalan kalau kita bicara dengan pola KB yang rasional ya, bahwa waktu penjarangan atau penjagaan jarak untuk kehamilan berikutnya adalah minimal 2 tahun. Karena ini mengingat ini alasannya bahwa IgG ini baru akan optimal setelah anak berusia di atas 2 tahun. Ya, demikian untuk penjelasan imunologi, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.